Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ayo sebelum kita ibadah, kita datang pada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam ibadah sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Ayo kita tes, siapa yang mempunyai jari? Ya, jarinya ada semua ya. Jari kaki ada ya? Oke, kita akan pujikan kedua tanganku mempunyai jari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita akan pujikan Tuhan yang terutama. Adik-adik duduk yang manis ya. Meninggikan
ada seorang anak namanya Acong. Acong adalah anak yang baik, anak yang sopan, dan tentunya rajin ke sekolah minggu. Semua teman-temannya, semua tetangganya senang kepada Acong karena Acong anak yang baik. Nah, pada suatu hari tetangga Acong yang bernama Pak Banu akan pergi keluar kota. Karena tidak ada yang di rumah, Pak Banu minta tolong kepada Acong untuk menjaga rumahnya. Dengan senang hati, Acong membantu Pak Banu untuk menjaga rumahnya. Setelah Pak Banu pergi, Acong datang ke rumah Pak Danu, dan betapa kagetnya Acong setelah Acong melihat apa yang ada di rumah Pak Banu. Banyak sekali patung-patung di situ, dan di depan patung itu banyak sekali makanan-makanan yang disediakan. Acong sedih karena apa? Karena Pak Banu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti selama ini Pak Banu itu menyembah patung-patung itu. Acong berpikir, bagaimana ya caranya biar Pak Banu itu percaya kepada Tuhan Yesus? Acong mulai berpikir, nah, dengan menjatuhkan patung-patung itu di lantai, ingin membuktikan kepada Pak Banu bahwa patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi adik-adik setelah Pak Banu datang dari luar kota? Pak Banu sangat kaget dan sangat marah. Kenapa? Acong, kenapa patung-patung ini semua berserakan di lantai? Acong sangat ketakutan karena Pak Banu marah. Acong menghibur Pak Banu dan berkata demikian, coba Pak Banu, patung-patung ini bisakah menolong dirinya sendiri? Bisakah berdiri untuk menolong dirinya sendiri? Pak Banu bilang begini, mana mungkin Acong patung-patung ini bisa bergerak? Nah, Acong begini, kalau patung-patung ini tidak bisa menolong Pak Banu, tidak bisa menolong dirinya sendiri, kenapa Pak Banu menyembahnya? Kenapa Pak Banu percaya kepada patung-patung itu? Akhirnya Pak Banu berpikir, iya ya, kenapa saya menyembah patung yang tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa menolong saya? Acong memberikan pengertian kepada Pak Banu bahwa apa yang ada di depannya itu, patung-patung yang berserakan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sedih Pak, jangan sedih Pak Banu. Ada seseorang yang berkuasa dan bisa menolong Pak Banu. Namanya Tuhan Yesus. Pak Banu mendengarkan apa yang dikatakan Acong. Bagaimana saya bisa caranya bisa datang kepada Tuhan Yesus, bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus? Begini Pak Danu, besok Pak Banu akan Acong antar ke rumah Bapak Pendeta. Kita bersama-sama datang ke gereja, biar Pak Banu nanti didoakan dan diajar dengan firman Tuhan, sehingga Pak Banu bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Pak Banu diantar Acong ke gereja untuk menemui Bapak Pendeta biar didoakan dan diajar firman Tuhan. Pada akhirnya Acong berhasil membawa Pak Banu untuk mengenal Tuhan Yesus. Semuanya karena pimpinan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya,
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Adik-adik akan duduk yang manis, dilanjutkan dengan cerita firman Tuhan. Komik Alkitab Anak. Tuhan memanggil Gideon. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-40. Bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu mereka menyembah patung. Karena itu, Tuhan tidak menolong bangsa Israel, mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Israel ketakutan dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Orang Israel menjadi sangat miskin, akhirnya mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum, namanya Gideon. Datanglah malaikat Tuhan berkata, "Hai, Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Gideon berkata bahwa dia masih muda, bagaimana bisa menyelamatkan bangsanya. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Tuhan memberikan tanda pertama kepada Gideon. Ketika Gideon membawa daging dan roti. Tiba-tiba daging dan roti itu terbakar, Tuhan menerima persembahan Gideon. Besoknya, Gideon meminta tanda, pagi hari hanya bulu domba yang terkena embun dan tanahnya tidak. Ternyata benar, Tuhan hanya memberi embun di bulu domba saja. Itu tanda kedua. Besoknya, hanya tanah saja yang terkena embun. Itulah tanda ketiga. Akhirnya, Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertainya menjadi pemimpin perang. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita akan belajar seperti Gideon yang mengutamakan Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk firman hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan belajar untuk mengutamakan Engkau seperti Gideon. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.